Halo teman-teman, Assalamualaikum. Masih sama aku lagi Diva. Nah, hari ini aku mau lanjut ngebahas tentang topik terkait penjamin ya. Karena sebelumnya aku udah bahas tuh tentang syarat-syarat jadi penjamin, terus WNA yang wajib punya penjamin dan gak wajib punya penjamin. Kali ini aku mau lanjut diskusi topik itu, specifically yaitu tentang kapan sih penjaminan itu mulai berlaku dan kapan juga penjaminan itu berakhir. Kita kan sebagai penjamin pasti ada periode mulai jadi penjaminnya kan. Itu tuh mulai kapan sama berakhir tuh kapan. Ini yang mau aku bahas di video ini. Jadi di peraturan menteri yang pernah aku bahas sebelumnya itu di pasal 11 ini ada pernyataan kayak gini ya. Pasal 11 ayat 1. Penjaminan oleh penjamin dimulai pada saat penjamin mengajukan permohonan visa dan atau izin tinggal bagi orang asing yang dijaminnya. Oke, dari pernyataan ini jelas ya sebenarnya. Kan kalau kita jadi penjamin nih, pakai kasus aku aja deh, aku kan penjamin buat suami WNA aku. Dan memang aku tuh, peran aku jadi penjamin itu dimulai ketika aku ngedaftarin visa dia. Karena kan dia bisa punya visa itu aku yang daftarin kan. Aku yang isi dia mau jenis visa apa, atau juga bikin surat pernyataan penjaminan dan lain-lain sebagainya. Untuk itunya udah pernah aku bahas di video sebelumnya ya, ada tutorial yang aku bikin kok. Jadi kalau kalian pengen tahu bisa cek itu. Tapi intinya dimulainya itu saat kita daftarin visa buat si WNA ini. Dan pastinya sebelum mendaftarkan visa ini kita udah di-approve sama kantor imigrasi ya buat jadi guarantor. Karena kita tuh harus bikin akun guarantor dulu. Syarat-syaratnya apa udah pernah aku bahas juga sebelumnya ya. Selain itu, tadi kan pernyataannya itu dibilang ini ya, dimulainya itu ketika penjamin mengajukan permohonan visa dan atau izin tinggal. Karena memang guys, pengalaman aku kemarin pas daftar visa, aku kan daftarin visa E31A. Itu bukan cuma dapat visa doang, tapi dapat izin tinggal juga dapat izin masuk kembali. Jadi ini sesuai ya dengan pernyataan tadi di atas. Tapi selain itu ada juga kasus di mana pas di Indonesia misalkan si WNA ini mau alih sponsor. Contoh, suami aku tadinya sponsor di Indonesia itu universitasnya yang mensponsori, yang ngedaftarin dia masuk pakai visa untuk belajar ya di Indonesia. Terus katakan mau ganti sponsor, tadinya universitas mau jadi aku sponsornya, itu bisa juga. Nah, ketika aku memutuskan dan ketika si sponsor sebelumnya universitas ini mengalihkan itu ke aku, mengizinkan alih sponsor, dan aku juga minta untuk alih sponsor itu ke kantor imigrasi, itu udah pernah aku bahas juga untuk syarat-syaratnya. Kalian bisa cek video sebelumnya. Jadi ketika itu terjadi, di situ pula berarti aku sebagai sponsor baru memulai periode aku menjadi penjamin, dan universitasnya itu berarti masa penjaminannya berakhir ya kalau udah dialih sponsor ke aku. Itu adalah pembahasan tentang kapan penjaminan dimulai. Sekarang kita bahas ke kapan sih penjaminan itu berakhir. Ini juga ada di peraturan menteri yang pasal 11 itu guys. Pertama kita bahas untuk yang penjaminnya individu atau perseorangan ya. Di ayat 3-nya begini. Penjaminan oleh penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berakhir dalam hal pertama, WNA yang diberikan penjaminan telah meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali. Maksudnya apa? Ketika WNA ini udah habis masa tinggalnya atau memang udah nggak tinggal di Indonesia lagi, udah meninggalkan Indonesia dan itu udah berakhir masa tinggal ya, dia nggak bisa balik lagi gitu dan dia nggak perpanjang atau apa, itu berarti berakhir juga penjaminannya. Beda halnya kalau sebelum dia pergi meninggalkan Indonesia, dia udah perpanjang izin tinggal dulu, terus nanti mau balik lagi, itu kan masih bisa kan. Nah tapi kalau udah habis masa tinggal, terus nggak ada perpanjang dan keluar Indonesia, itu penjaminannya udah berakhir. Nah kalau kasusnya kayak gini, jangan lupa urus dulu exit permit only atau exit re-entry permit IPO atau ERP gitu untuk mengakhiri izin tinggal tersebut. Bisa juga misalkan WNA yang dideportasi kayak gitu kan, berarti bukan untuk kembali ya. Oke, selanjutnya WNA yang diberikan penjaminan beralih penjamin. Nah ini yang tadi contoh yang aku kasih tahu tuh di awal tadi. Berarti kan kalau kayak universitas suami aku dialihin sponsornya ke aku, berarti kan masa penjaminan universitas sebagai sponsor itu sudah berakhir, gak berlaku lagi. Selanjutnya, dicabutnya keputusan penjaminan oleh Direktur Jenderal, yaitu hak prerogatif Direktur Jenderal ya. Kalau ada pelanggaran dan lain sebagainya. Selanjutnya WNA yang diberikan penjaminannya meninggal dunia WNA tersebut, dan terakhir si penjaminnya meninggal dunia. Nah selanjutnya kalau penjaminnya korporasi atau kayak perusahaan, lembaga,
Di ayat 4 dijelaskan penjaminan oleh penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B berakhir dalam: pertama, WNA yang diberikan penjaminan telah meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali. Ini sama dengan poin yang tadi aku bahas sebelumnya. Selanjutnya, WNA yang diberikan penjaminan beralih penjamin, sama juga ya. Selanjutnya, dicabutnya keputusan penjaminan oleh Direktur Jenderal. Selanjutnya, WNA yang diberikan penjaminan meninggal dunia. Selanjutnya, izin usaha korporasi dinyatakan sudah berakhir oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, korporasi telah dinyatakan pilot berdasarkan penetapan pengadilan. Pilot itu kayak semacam punya hutang dan gak bisa bayar, bisa dicek gitu ya teman-teman. Ini aja untuk video terkait masa penjaminan, kapan dimulai dan kapan berakhir. Semoga menambah info buat kalian. See you next time. Assalamualaikum.